Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Sugi Sulistiono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 kelas B1. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira. Saya dari kelas B1 dengan NIM 082111333008. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku mahasiswa fisika yang akan mencoba untuk mengerjakan kuis dari mata kuliah Fisika Komputasi 2. Nah, untuk itu akan saya share screen terlebih dahulu untuk soalnya. Baik, ini adalah soal yang diberikan untuk kuis Fisika Komputasi 2. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yang mana untuk pertanyaan pertama itu diminta untuk menjelaskan apa itu perbedaan dari metode eksplisit dan implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Kemudian yang kedua dilanjut dengan lebih baik mana metode eksplisit ataupun implisit untuk beberapa kasus. Nah, untuk soal yang pertama ini juga diminta untuk menceritakan perbedaan kedua metode ini secara matematis maupun fisis. Nah, untuk yang kedua, soal yang kedua yaitu menentukan mana yang lebih baik, apakah metode eksplisit dan implisit, baik dalam kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace dan Poisson, dan juga kasus hiperbolik, yaitu persamaan gelombang. Nah, untuk itu, saya akan menjawab untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Jadi, apa sih perbedaan dari metode implisit dan juga eksplisit ini dalam menyelesaikan persamaan gelombang? Nah, akan saya jelaskan secara narasi terlebih dahulu, nanti untuk yang matematis akan saya jelaskan setelah ini. Jadi untuk metode eksplisit itu sendiri mengharuskan kita untuk memperbarui solusi pada setiap waktu dengan menggunakan nilai solusi pada langkah waktu sebelumnya. Nah, jadi metode eksplisit ini juga memiliki keuntungan utama. Apa itu? Yaitu keterbacaan metode yang baik dan implementasi yang sederhana. Namun, metode eksplisit ini juga memiliki batasan stabilitas numerik yang dapat membatasi tingkah laku atau membatasi dalam langkah waktu yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan. Nah, untuk metode implisit sendiri, yaitu memperbarui solusi dalam menggunakan nilai solusi pada langkah waktu yang sekarang. Jadi termasuk dalam persamaan yang akan dipecahkan, sehingga sering melibatkan sistem persamaan linear maupun non-linear yang harus dipecahkan pada setiap langkah waktu. Nah, keuntungan dari metode implisit ini yaitu kestabilan numerik yang lebih baik, yang memungkinkan penggunaan langkah waktu yang lebih besar. Namun, implementasi metode ini dapat lebih kompleks, jadi karena melibatkan penyelesaian dari sistem persamaan. Jadi jika dibandingkan metode implisit dan juga eksplisit, metode implisit ini cenderung lebih kompleks. Nah, untuk pemilihan antara metode eksplisit atau implisit itu bergantung pada sifat persamaan dan juga kondisi batas yang terlibat, serta mempertimbangkan dari efisiensi dari komputasionalnya. Nah, untuk itu akan saya jelaskan secara matematisnya dengan PPT yang sudah saya buat. Akan saya share screen terlebih dahulu. Saya share screen. Bentar.
Share screen. Oke. Nah, saya sesuaikan dulu video saya. Nah, di sini untuk menjawab persoalan nomor 2 yang mana sih metode yang lebih baik? Apakah metode eksplisit kah atau implisit kah untuk menyelesaikan beberapa kasus? Ada kasus tadi persamaan gelombang, kemudian ada kasus persamaan Laplace ataupun Poisson. Nah, untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai matematisnya atau teorinya. Nah, di sini sudah saya siapkan PPT mengenai persamaan diferensial parsial. Nah, kita di sini saya menggunakan acuan buku Capra. Nah, kita mereview ulang sedikit mengenai metode PDP itu sendiri. Jadi, apa sih metode PDP itu? Jadi, metode PDP itu adalah suatu fungsi U yang bergantung pada X dan Y. Jadi, ada diferensial seperti ini. Bentar, saya gunakan tulisan biar bisa terlihat. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk diferensial U terhadap X di sembarang titik X dan Y. Sedangkan yang ini adalah diferensial U terhadap Y di sembarang titik X dan Y. Nah, kita bisa lihat bentuknya ya, seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini dia. Persamaan diferensial parsial. Kita ada contoh secara fisik nih. Nah, di sini. Jadi, U, yang mana itu fungsi dari X dan Y, pada peta situasi yang sebelah kanan ini. U ditunjukkan oleh garis-garis kontur elevasi tanah. Di sini muncul pertanyaan. Nah, kan di sini ada perpotongan yang memanjang di sepanjang garis ini atau garis yang hitam tebal. Nah, itu apa sebenarnya? Nah, untuk memahami itu dan untuk menjawab soal nomor 2, kita perlu cari jawabannya di slide setelahnya. Nah, di sini ada persamaan diferensial parsial. Jadi, PDP itu adalah, di sini ada tingkat ya, tingkat PDE itu adalah tingkat tertinggi suku derivatif. PDE itu partial differential equation. Jadi PDE merupakan fungsi linear apabila ada dua syarat nih teman-teman. Yang pertama adalah fungsi tersebut linear pada U dan derivatif U. Dan yang kedua adalah koefisien persamaan tersebut hanya bergantung pada variabel bebas. Yang mana X atau Y atau konstanta. Di sini kalau order 2 iya, order 3 iya. Nah, di sini apakah masuk linear ataupun tidak linear. Ini ada contohnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, di sini saya lanjutkan. Nah, ini dia. Kita akhirnya bertemu dengan beberapa kategori. Di sini ada 3 kategori, elipstik, parabolik, dan hiperbolik. Nah, kalau elipstik itu nilai dari B kuadrat min 4AC-nya bernilai kurang dari 0. Untuk yang parabolik, nilai dari B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Dan kalau hiperbolik, nilai B kuadrat min 2AC lebih dari 0. Ini adalah pengelompokan berdasarkan ini. PDE linear bertingkat 2 dan fungsi 2 variabel bebas, X, Y. Sini saya lanjutkan. Nah, ini bentuk lebih khususnya atau lebih jelasnya ya, teman-teman. Di sini ada
untuk yang elipstik itu persamaan Laplace, parabolik ini persamaan konduksi panas tak permanen satu dimensi, hiperbolik persamaan gelombang. Nah, gelombang konduksi panas. Ini adalah bentuk persamaannya. Ini untuk yang persamaan Laplace, ini konduksi panas, dan ini juga yang gelombang. Jadi ini mewakili soal yang ditampilkan pada nomor 2 ya, teman-teman kuis. Teman-teman tadi di soal kuis. Nah, yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu untuk yang partial differential equation elliptic, yaitu Laplace equation, persamaan Laplace. Nah, kita ambil sebuah kasus. Jadi di sini disebutkan bahwa ada gambar yang di sebelah kiri ini, sebelah kiri, adalah sebuah plat logam persegi yang tipis. Kedua permukaan dilapisi dengan isolator panas. Sisi-sisi dari plat ini diberi panas dengan temperatur tertentu. Transfer panas hanya dimungkinkan pada arah X, nah, dan juga pada arah Y saja. Ditinjau dari saat transfer permanen telah tercapai atau disebut dengan steady state condition. So, pada kasus status yang seperti ini, aliran ke dalam sebuah elemen, nah ini kita lihat ini mengambil sedikit elemen, nah, yang keluar seperti ini mempunyai persamaan dengan aliran selama periode delta T. Seperti persamaan yang di sebelah kanan ini, teman-teman. Kayak next. Jika semua suku pada persamaan yang tadi dibagi dengan delta Z, delta T, maka diperoleh persamaan demikian. Pengelompokan suku dan perkalian dengan delta T per delta X per delta X atau delta Y per delta Y menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian dibagi dengan delta X dan juga dibagi dengan delta Y. Nah, kemudian diperlukan untuk mengambil nilai limit persamaan tersebut dan memperhatikan definisi diferensial parsial. Maka diperoleh persamaan konservasi energi, yakni min do Q per do X min do Q per do Y sama dengan 0. Persamaan tersebut itu merupakan penyelesaian dari partial differential equation yang membutuhkan syarat batas flux panas, disimbolkan dengan huruf Q atau Q ya. Padahal syarat batas yang diketahui adalah temperatur. Oleh karena itu, persamaan tersebut harus diubah menjadi persamaan diferensial parsial dalam T dengan menerapkan hukum Fourier untuk konduksi panas. Nah, ini dia. Kita bisa menggunakan hukum Fourier, di mana QI sama dengan min K rho C do T per do I sama dengan min K aksen do T per do I. Nah, ini dia penjelasan apa sih QI? QI itu adalah flux panas arah I. K itu adalah koefisien difusi termal. Nah, untuk rho itu adalah rapat massa medium. C adalah kapasitas panas medium. T temperatur dan K aksen adalah konduktivitas termal. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa flux panas itu tegak lurus dengan sumbu I dan sebanding dengan gradien atau slope-nya di arah I, seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini saya juga menuliskan persamaan Laplace. Nah, ini dia persamaan Laplace yang sudah kita dapatkan. Sebentar, saya rapikan. Nah, persamaan Laplace yang sudah didapatkan.
Nah, namun ada dua perbedaan nih teman-teman. Nah, ini kan nggak ada source atau sink-nya. Nah, kalau ada source atau sink, ini sama dengannya tidak sama dengan nol lagi, melainkan suatu fungsi itu dalam fungsi X dan Y, yang kita namakan dengan persamaan Poisson. Nah, persamaan tersebut sama dengan persamaan aliran melalui mediumnya, yang kita punya lagi persamaan yang terbaru mengenai ditambahi dengan DOH. DOH ini adalah energi tinggi hidroliknya, dan K ini konduktivitas hidroliknya. Ini tadi adalah persamaan Laplace. Nah, jadi untuk menyelesaikannya ini bagaimana? Jadi penyelesaian dari persamaan Laplace ini bisa dilakukan secara analitis, matematis, ataupun secara komputasi. Nah, ada beberapa metode, yakni ada metode beda hingga, kemudian metode elemen hingga, metode volume hingga. Di sini yang akan saya bahas yaitu metode beda hingga atau finite difference approach. Nah, gimana untuk menyelesaikan cara-caranya ini? Di sini akan saya bahas secara singkat ya. Jadi, langkah pertama untuk saya singkat menjadi FDA ya. FDA, kita menentukan atau membagi dari bagian-bagian ini menjadi pias-pias yang lebih kecil. Nah, sehingga bisa ditentukan atau dihitung dari ini, di titik hitung interiornya untuk diferensi tengah, dan juga untuk diperlukan juga menghitung errornya. Nah, ini persamaannya untuk yang do kuadrate per do x kuadrat, yang di bawah ini adalah do kuadrate pen do y kuadrat. Jangan lupa untuk yang x kuadrat berarti dibagi dengan x kuadrat, yang y kuadrat dibagi dengan delta y kuadrat. Nah, setelah itu bagaimana? Maka digunakan persamaan Laplace dalam bentuk benda hingga. Beda hingga. Nah, seperti ini. Jadi persamaan yang panjang ini. Nah, kalau ukuran grid-grid atau saya bilang tadi pias-piasnya itu seragam, yang mana delta X itu sama dengan delta Y, maka dapat digunakan persamaan yang ini. Nah, kemudian di titik-titik tengah yang berada di domain atau yang putih. Nah, yang putih, titik-titik bola putih. Nah, ini kan putih, ini juga putih, putih, dan lain sebagainya. Itu berlaku syarat batas atau boundary condition, yang mana temperaturnya sudah diketahui. Ini ada 50 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 75 derajat Celcius, dan 0 derajat Celcius. Nah, maka apa langkah selanjutnya? Nah, boundary condition semacam itu dikenal dengan Dirichlet boundary condition. Dan di titik 1,1 di sini, ini kan di titik ini merupakan titik 1,1, itu persamaannya berlaku demikian. Di titik 8 interior, yang lain pun dapat dituliskan persamaan beda hingga diskrit semacam ini. Jadi sama persamaannya, tinggal menyesuaikan T-nya. Nah, di titik 9 interior, yang mana itu interior? Jadi titik interior itu yang bulatan warna hitam. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9. Jadi ada 9 persamaan dengan 9 persamaan yang belum kita ketahui. Karena suhunya kan tidak pasti.
Nah, untuk yang tidak diketahui itu dapat diselesaikan dengan persamaan seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Coba kita amati terlebih dahulu. Nah, ini akan dijelaskan di bawahnya. Ini dapat dari mana ya? Angka-angka ini dapat dari mana? Nah, itu ternyata digunakan dengan atau dicari dengan bentuk matriks. Nah, dicari dengan matriks diagonal. Coba kita lihat. Ini ada segitiga, ini ada matriks yang dinolkan di segitiga atas, ini segitiga bawah. Nah, ini dia. Ada batas merahnya, kan berbentuk segitiga. Yang atas pun juga. Nah, sehingga menyisakan angka-angka diagonal ini. Ada min 4, min 4, min 4, sampai di bawah sini. Ini merupakan hasil ya, teman-teman. Di sini ini adalah hasil. Saya tulis hasil. Jadi sistem persamaan aljabar yang dihasilkan dari persamaan beda hingga di semua interior tadi yang 9 titik itu dapat diselesaikan dengan metode yang tadi ya, bisa dengan matriks ataupun kalau secara komputer juga bisa dengan MATLAB, Octave, dan lain sebagainya ya, sebagai untuk penyelesaian secara komputasi. Nah, ini juga sebelum UTS, kita sudah belajar mengenai Gauss-Seidel, iterasi Gauss-Seidel, rumusnya yang ini juga bisa dipakai ini teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk menghitung dari nilai errornya. Nah, ini adalah contoh iterasinya, mungkin akan saya tunjukkan saja. Nah, ini dia. Kalau kita dari perhitungan-perhitungan tadi, kita lihat grafik dari penyebaran panasnya. Ini bisa dilihat ya, untuk iterasi yang ketiga itu di sini warna merah, iterasi kedua yang warna oranye, iterasi ke-1 itu yang warna biru. Dilihat perbedaannya. Nah, untuk penyelesaian secara yang itu untuk penyelesaian metode Laplace, teman-teman. Nah, kita move to persamaan diferensial parsial yang parabolik. Jadi persamaan paraboliknya bisa eksplisit, implisit, ataupun Craig-Nicholson. Nah, ini di kelas sudah dijelaskan oleh Bapak Sugi, eksplisit, implisit, dan juga Craig-Nicholson. Di sini kita sedikit mereview saja. Ini untuk yang saya ambil kasus, jadi ada batang. Nah, ini misal batang ya. Batang logam pipih panjang yang dibungkus oleh isolator panas, kecuali di ujung kedua batang yang diberi panas dengan temperatur berbeda, panas dan dingin. Jadi misal yang kiri ini panas, yang kanan ini dingin, berada di satu sumbu yang sama, yaitu sumbu X. Nah, maka didapatkan persamaan seperti ini. Ini untuk yang besarnya yang input, ini untuk yang output, dan ini untuk penyimpanan, storage. Persamaan ini dibagi dengan volumenya. Situ kan logam pipih, jadi kita bisa simpulkan untuk volumenya adalah delta X kali A kali delta T. Nah, limit persamaan tersebut, delta X dan delta T-nya menuju 0, maka persamaannya menjadi min do Q per do X sama dengan rho C do T per do T besar temperatur per do T kecil atau T waktu. Nah, di sini kita menggunakan Fourier,
di mana untuk konduksi panas, besarnya adalah Q sama dengan min K rho C kali do T per do X. Nah, persamaan inilah, nah, deret Fourier ini. Nah, kita punya persamaan konduksi panas yang mana besarnya do T per do T kecil sama dengan K kali do T kuadrat per do X kuadrat. Persamaan ini kita sebut dengan persamaan difusi. Untuk bisa konduksi panas atau transport polutan, transport sedimen suspensi, nah biasanya digunakan untuk konduksi panas untuk beberapa kasus gitu, teman-teman. Nah, kita masuklah ke skema eksplisit dan juga implisit. Nah, untuk persamaan difusi tersebut ya, temperatur batang yang mana ada pasti punya fungsi waktu dan juga ruang. Fungsi waktu T berupa suku derivatif pertama dan terhadap ruang atau X-nya T berupa suku derivatif kedua. Di sini ya. Ini dan ini. Langkah perhitungannya bagaimana? Jadi, kita bisa gunakan metode skema eksplisit dan juga implisit. Nah, kita kupas satu-satu. Nah, untuk yang eksplisit, bagaimana menggunakan skema eksplisit? Nah, itu menggunakan persamaan yang atas, yang ini. Sedangkan untuk yang skema implisit, itu kita gunakan yang di sini. Nah, nilai K itu konstan di sepanjang batang dan juga di sepanjang waktu. Dan delta X-nya juga seragam di sepanjang batang. Ini dia, kita perhatikan perbedaannya ya. Kalau untuk yang skema eksplisit, T-nya itu hanya pangkat T, dan kalau di sini implisit T-nya itu pangkat N plus 1. Berlaku juga suku ini dan suku ini beserta suku ini dan juga suku ini. Nah, itulah perbedaannya. Ini untuk juga mempertegas jawaban dari nomor 1 tadi ya, untuk secara menunjang jawaban visi saya, dan tadi itu adalah jawaban matematisnya. Dan ini juga sebagai penguat juga. Nah, untuk metode eksplisit penggambarannya itu seperti apa? Jadi kalau digambarkan dengan skema, di sini ada grafik ya, di sini juga ada skema implisit ya. Sumbu X itu adalah posisi dan sumbu T itu sumbu Y itu adalah menunjukkan waktu. Bisa dibandingkan, ternyata kalau yang kita jalankan dari N plus 1 bisa digambarkan seperti yang kiri untuk yang eksplisit dan juga yang implisit yang seperti kanan. Ternyata bedanya seperti ini ya, yaitu untuk persamaan yang digunakan. Yang mana untuk skema eksplisit itu adalah T, untuk indeksnya sama-sama I ya, sama-sama I juga, untuk yang implisit juga sama-sama I, namun di sinilah perbedaan dari pangkat. Nah, kalau untuk skema eksplisit itu N plus 1, jadi waktunya untuk waktu sebelumnya. Kalau yang implisit, nah T pangkat N. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk yang skema eksplisit. Jadi, di sini ada apa sih maksud dari gambar itu? Nah, coba kita buka lagi ya, kita telisik-telisik lagi. Jadi konduksi panas di sebuah batang aluminium pipih panjang. Di sini saya beri contoh lah, misal ya, ada panjangnya, ada delta X, ada waktu, dan juga ada koefisien difusi termalnya atau nilai K, dan juga saya gunakan syarat batasnya ini. 100 derajat Celcius untuk T, yang mana X sama dengan 0, T, dan juga 50 derajat Celcius untuk T, dalam fungsi X sama dengan 20, T. Posisi 20 dengan waktu T, dan 100 derajat Celcius untuk X sama dengan atau posisinya 0, T. Dan nilai awal yang diberikan adalah saat X, T sama dengan 0,
yakni besar suhunya 0 derajat Celcius. Maka persamaan eksplisit yang kita gunakan yang ini. Nah, kemudian ini coba untuk dihitung ya, untuk iterasi 1, 2, 3, dan 4, didapatkan nilai seperti ini. Nah, hitungan ini bisa diteruskan ya sesuai dengan permintaan yang di soal, ataupun kalau kita coba-coba cukup berhenti di sini juga boleh, untuk melihat dari tren datanya itu seperti apa. Nah, kemudian skema eksplisit kalau digambarkan, di sini ada sebuah grafik ya, untuk di sumbu X adalah jarak, di sumbu Y adalah temperatur dengan satuan derajat Celcius, jaraknya cm. Nah, ini dia, saat waktunya 3 cm, dia ada di bawah yang warna biru, saat T sama dengan 3 second, yaitu warna biru, ditunjukkan oleh plot grafik yang warna biru. Untuk yang T6 second warna merah, 9 second warna orange, 12 second yang warna biru. Nah, kemudian di sini dibutuhkan di skema ini ada konversi dan stabilitas dari hitungan. Apa sih? Jadi konvergensi itu berarti jika delta X dan juga delta T-nya itu mendekati 0, maka penyelesaiannya mendekati penyelesaian eksak. Sedangkan stabilitas itu berarti bahwa kesalahan hitungan di setiap tahap hitungan itu tidak mengalami amplifikasi. Nah, tetapi mengecil seiring dengan berjalannya perhitungan. Nah, metode eksplisit konvergen dan juga stabil itu bisa dilihat di yang bawah ini ya, yang saya beri tanda seperti ini. Nah, jadi untuk yang konvergensi dan stabilitas hitungan itu fungsinya apa? Yaitu untuk mendapatkan akurasi hasil hitungan. Dan dibutuhkan delta X-nya kecil. Namun konsekuensi yang delta X kecil ini ada konsekuensinya, yakni apa? Delta T-nya pun juga harus kecil, karena untuk menjamin konvergensi dan stabilitas dari perhitungannya. Nah, oke, di sini saya lanjutkan untuk skema implisit. Tadi kan skema eksplisit dan juga sekarang skema implisit. Apa sih perbedaannya? Di sini kasusnya yang saya gunakan sama ya. Di sini ada panjang, batang, dan lain sebagainya dengan ketentuan yang sama. Namun, menggunakan rumus yang pastinya berbeda dengan eksplisit yang tadi. Nah, kalau untuk yang skema implisit, kita gunakan persamaan yang ini. Nah, jadi diperlukan perhitungan ya. Di sini kan ada hitungan pada saat N+1 sama dengan 1 dan T ditambah delta T sama dengan 0,1 second. Nah, itu dapat dari mana? Itu karena di soal tadi sudah diketahui ya, untuk delta T-nya itu adalah 0,1 second. Nah, oke, mungkin saya lanjut. Nah, di sini kita kan tidak tahu di dalamnya itu persebaran dari panasnya itu bagaimana, suhunya itu seperti apa, maka digunakan matriks lagi. Di sini saya dinamai dengan matriks tridiagonal. Jadi di sini sama saja seperti yang tadi, membentuk segitiga atau mengenolkan segitiga atas dan juga segitiga bawah. Di sini dienolkan. Apabila jumlah persamaan banyak, penyelesaian dilakukan dengan program komputer ya teman-teman, agar memudahkan gitu dan juga lebih cepat dan lebih akurat pastinya. Ketika mengalami misal kayak
kesusahan ataupun error. Nah, jika menggunakan komputer kan itu lebih mudah untuk dikoreksi. Nah, ini dia. Nah, dengan didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini adalah sebuah matriks ya inverse seperti yang kita pelajari sebelum UTS. Nah, skema implisit bagaimana cara menghitungnya? Jadi hitungan untuk tadi kan N plus 1 sama dengan 1 ya. Kalau di sini kita gunakan N plus 1 sama dengan 2 dan T ditambah delta T itu sama dengan 0,2 sekund. Nah, dihitung untuk perubahannya, jadi persamaan yang atas ini gimana caranya untuk menghasilkan persamaan yang di bawah ini. Nah, digunakan caranya yang pakai inverse tadi, metode inverse. Jadi dengan cara mengenolkan, bagaimana caranya untuk matriks ini jadi 0, yang ini juga jadi 0. Nah, metode implisit ini jika di-compare dengan metode eksplisit, grafiknya itu seperti ini. Untuk implisit yang berwarna merah, eksplisit yang berwarna biru, terhadap sumbu X jarak, sumbu Y temperatur. Konduksi atau perambatan panasnya hasil perhitungan dengan eksplisit dan implisit ini saya eksplisit dan implisit ini saya ambil contoh dari suhunya yang dari waktu selama 3 second. Saya ambil yang itu ya. Kalau ini bisa kita compare, didapatlah grafik seperti ini. Ini dia, akhirnya kita mencapai kesimpulan. Apakah lebih baik yang eksplisit ataupun yang implisit? Kalau bisa disimpulkan untuk skema yang eksplisit dulu, persamaan dan teknik penyelesaiannya itu straightforward. Jadi persamaannya dilakukan per step, jadi berurutan. Rentang terhadap yang tadi ya, konvergensi dan stabilitas hitungan. Jadi sedikit rentan bisa disimpulkan sulit untuk dijaga kestabilannya. Untuk langkah waktu itu terkendala oleh konvergensi dan stabilitas hitungan Y. Karena ya tadi, konvergensi dan stabilitas dari hitungannya itu tidak bisa untuk dijaga stabil. Nah, ini berbanding terbalik dengan implisit. Implisit konvergensi, stabilitasnya itu mudah untuk dijaga, sehingga time step atau langkah waktunya itu juga tidak terkendala dengan adanya konvergensi dan stabilitas hitungan tadi. Namun, persamaan dan juga teknik penyelesaiannya ini sedikit lebih rumit karena dilakukan secara simultan untuk seluruh, di sini bahasanya node ya, atau tadi bisa kita lihat ya, jadi persamaannya itu juga sedikit lebih panjang dan juga sedikit lebih rumit. Nah, gitu. Oke. Ini ada skema eksplisit. Nah, untuk skema implisit ini tadi kan menjamin konvergensi dan stabilitas dari hitungan gitu ya. Jadi di sini ada suku derivatifnya untuk yang waktu berubah menjadi demikian. Untuk yang derivatif ruang ini ya berubah menjadi demikian. Untuk nilai K-nya konstan. Skema implisit ini memiliki akurasi yang sama dengan aproksimasi suku derivatif waktu dan ruang, atau yang sudah kita pelajari yaitu Crank-Nicolson. Jadi hampir mirip gitu. Ini tergantung preferensi ya, mau pakai implisit kah, eksplisit kah. Nah, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing
metode. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk metode Craig-Nicholson ternyata hampir mirip dengan yang implisit ya. Skema implisit. Nah, ini dengan juga menggunakan metode tridiagonal. Oke, ini berulang ya slide-nya. Bisa kita langsung lihat di skemanya. Untuk ambil dari contoh kasus pada saat waktu T sama dengan 3 detik. Ini untuk implisit, eksplisit Nicholson. Nah, bisa dilihat ya. Penunjukan Craig-Nicholson ini ternyata grafiknya sama dengan yang eksplisit. Jadi dia sama ya di nilai yang sama. Jadi saling menutupi antara warna eksplisit kan biru, Craig-Nicholson dikasih warna orange di sini. Bisa ditarik kesimpulannya. Jadi untuk metode Craig-Nicholson, nah ini persamaan yang digunakan untuk skema FDA ini untuk skema eksplisit, implisit, Craig-Nicholson untuk nilai V-nya, kalau eksplisit sama dengan 0, kalau implisit sama dengan 1, dan Craig-Nicholson sama dengan setengah. Untuk persamaan parabolik ya, persamaan diferensial parsial parabolik, itu bentuknya wah, Masya Allah sekali ya, seperti ini ya, panjang ini ya. Memang semakin dia, tadi ya, implisit itu memang sedikit lebih rumit daripada yang eksplisit. Nah, ini kita kasih contoh atau kita beralih ke kasus selanjutnya, persamaan parabolik. Jadi ada konduksi panas dengan batang aluminium pipih panjang. Nah, ini untuk tadi besar L-nya semuanya ya delta T, nilai K, syarat batas, dan nilai awalnya juga sama. Oke, jadi yang sama dan ini diminta bahwasanya untuk mencari yang sama untuk yang parabolik. Oke, di sini saya mau beralih ke slide yang atas tadi. Jadi untuk skema eksplisit dan juga implisit, yang mana untuk yang lebih baik antara beberapa persamaan yang sudah kita pelajari secara matematis yang cukup panjang. Nah, jika saya menjelaskan secara ulang gitu ya, dari pemilihan antara metode eksplisit dan juga implisit ini, yang mana yang lebih baik? Nah, untuk menjawab soal nomor 2 kuis ya, itu adalah bergantung pada sifat-sifat khusus dari persamaan diferensial parsial yang ingin dipecahkan. Dan juga kalau di soal itu dijelaskan kondisi batas atau syarat batas yang diberikan. Nah, namun ada beberapa pertimbangan yang bisa kita perhatikan dalam pemilihan metode. Untuk yang parabolik, ada persamaan. Contohnya tadi di soal ada Laplace dan juga Poisson. Metode implisit ini bisa digunakan karena dia lebih stabil dan dapat mengatasi langkah waktu yang lebih besar. Sehingga ini lebih cocok untuk masalah di mana solusi berubah secara lambat terhadap waktu. Nah, juga bisa digunakan metode eksplisit, yang mana itu digunakan jika solusinya mengalami perubahan tiba-tiba atau jika sifat-sifat waktu yang cepat atau tidak memerlukan langkah waktu yang sangat kecil. Jadi, tadi kan kalau yang implisit itu pengerjaannya kompleks dan dia simultan terhadap seluruh node atau terhadap seluruh kasusnya itu, misal ini berubah secara lambat terhadap waktu. Nah, kalau eksplisit kan dia dikerjakan secara berurutan per node-node, sehingga itu memerlukan waktu yang cepat dan tidak memerlukan langkah waktu yang sangat kecil gitu ya.
Nah, jadi untuk yang hiperbolik, yakni persamaan gelombang, metode apa yang sesuai? Nah, kalau metode eksplisit itu cocok untuk masalah yang melibatkan propagasi gelombang dan perubahan cepat dalam solusi, sehingga menghasilkan solusi dengan eee, yang lebih mudah gitu atau lebih cepat. Sedangkan untuk yang metode implisit, itu lebih stabil numeriknya dan dapat digunakan untuk masalah dengan skala waktu yang besar atau jika diperlukan langkah waktu yang besar. Jadi kalau menggunakan komputasi, coding, itu untuk yang hiperbolik ini cocok menggunakan metode yang eksplisit, menurut saya. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu diingat bahwasanya tidak ada metode yang secara universal itu lebih baik, A lebih baik dari B, B lebih baik dari C, seperti itu. Nah, itu semua itu bergantung terhadap karakteristik karakteristik khusus dari masalah yang dihadapi dan juga, syarat batas yang diberikan. Beberapa masalah mungkin bahkan memanfaatkan pendekatan yang campuran atau yang pakai crank Nicholson tadi, namun juga bisa lebih cocok ke eksplisit dan juga implisit seperti penjelasan yang saya jelaskan tadi. Dan dari persamaan gelombang, entah dari persamaan Laplace, Poisson, nah itu juga metode apa yang tepat yang digunakan adalah tadi, memiliki keunggulan masing-masing, sesuai dengan soal yang diberikan, dengan syarat batas dan juga karakteristik dari permasalahan yang diberikan. Sehingga memang perlu dilakukan untuk menelaah terlebih dahulu persoalan yang diberikan, sehingga dapat digunakan atau kita dapat menentukan metode mana sih yang paling sesuai untuk mengatasi atau untuk menjawab persamaan tersebut. Sehingga ditemukan penyelesaian metode yang tepat untuk menjawab dari soal yang diberikan. Baik, itulah jawaban kuis saya untuk kuis nomor 1 dan nomor 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan di sini kita sama-sama belajar apabila ada kekurangan, bisa untuk didiskusikan kembali ataupun saling memberi saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.